fil haditsis sahih. Al hadits di sini pakai alif lam. Maka sifatnya juga pakai alif lam. Ma'rifah kan, isim yang pakai alif lam itu ma'rifah. Kemudian fi haditsin sahihin. Hadisnya nakirah pakai tanwin, maka sifatnya juga pakai tanwin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita teruskan pembahasan kita, yaitu tentang isim-isim yang dijarkan, ya, pembahasan terakhir isim-isim yang dimajrurkan. Yang pertama adalah kenapa dia harus dimajrurkan, dimasuki huruf jar. Contoh baitun min baitin. Baitun menjadi min baitin, dijarkan dengan kasrah. Yang kedua, dia dijarkan dengan sebab idhofat atau karena menjadi mudhof ilaih. Contoh kalimat abdun dan Allahu. Nah, kita gabungkan hamba Allah menjadi Abdullahi. Nah, kalimat yang kedua Allahinya itu yang disebut dengan majrur dengan sebab idhofat. Ya, dia menjadi mudhof ilaih. Nah, pembahasan yang ketiga, dijarkan atau majrur dengan sebab mengikuti isim yang majrur. Jadi, kenapa isim ini majrur? Karena dia mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, contoh, saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang soleh. Nah, maka marortu birrojuli. Nah, itu kan ar-rajuli dijarkan dengan kasrah. Dia majrur karena kemasukan huruf ba, huruf jar. Nah, kemudian kita sebutkan sifatnya yang soleh, birrajulis solihi. Nah, maka as-solihinya menjadi majrur juga. Kenapa? Karena dia mengikuti isim majrur, yaitu kalimat ar-rajuli. Marartu birrajulis solihi. Marartu birrajulis solihi. Saya berpapasan dengan laki-laki yang soleh. Nah, kenapa dia dijarkan? Sebabnya mengikuti isim yang dijarkan, yaitu kalimat ar-rajuli. Nah, maka isim-isim ini disebut dengan tawabi, pengikut isim sebelumnya. Isim sebelumnya majrur, dia juga majrur. Dia mansub, dia juga mansub. Nah, pengikut ini disebut dengan tawabi. Ada 4. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Nah, halaman 173. Kita ulang secara ringkas. Yang pertama adalah na'at atau sifat. Boleh antum sebut namanya na'at atau sifat. Na'at atau disebut juga sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lain dengan fungsi untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Jadi sifat ini apa? Untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Contoh, ja'at tilmidul mujtahidu. Nah, telah datang murid yang sungguh-sungguh. Mana di sini sifatnya? Mujtahid. Apa sifat santri ini? Apa sifat murid ini? Sifatnya orangnya mujtahid, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Nah, perhatikan, al-mujtahidu kenapa dia marfu, rofa, dhammah? Karena isim sebelumnya juga rofa. Nah, makanya disebut tabi, pengikut. Ketika tilmidhunya yang diikuti ini rofa, maka mujtahidunya juga rofa. Ya. Kemudian contoh yang kedua yang mansub, ra'aitu tilmidzal mujtahida. Aku melihat murid yang sungguh-sungguh. Nah, kenapa al-mujtahida mansub? Karena dia mengikuti tilmidza. Tilmidza mansub, maka sifatnya mujtahida juga Kemudian yang ketiga, itu bukan marortu, salah ya. Marortu, yang kedua sukun. Marortu
bitilmidil mujtahidi. Saya lewat atau saya berpapasan dengan murid yang sungguh-sungguh. Karena tilmidinya jar majrur dengan kasrah, maka sifatnya juga dimajrurkan. Keterangan. Lafaz al-mujtahidu adalah sifat dari at-tilmidhu yang disebut mausuf, yang punya sifat atau yang disifati. Nah, ada sifat, ada mausuf. Ya. Nah, contoh yang majrur, karena kan pembahasan kita isim yang dijarkan. Karena sebab tawabi, satu tawabinya adalah sifat. Contohnya marortu, saya berpapasan dengan seorang siswa. Nah, salah. Bitilmidhi. Nah, kemudian ini sifatnya apa, sifat murid itu? Orangnya sungguh-sungguh, mujtahidi. Nah, ini karena dia kasrah, maka ini juga kasrah. Dan ini sifat ini mengikuti mausuf. Yang disifati atau yang punya sifat? Yang punya sifat siapa? Tilmid. Maka disebut dengan mausuf. Ini istilah. Ini namanya mausuf yang punya sifat. Sifatnya mana? Ya ini. Ini namanya sifatnya. Nah, ini mausuf yang punya sifat. Siapa yang punya sifat sungguh-sungguh? Tilmid. Maka sifat ini senantiasa mengikuti mausuf. Perhatikan, mausufnya dijarkan, maka dia juga harus dijarkan. Mausufnya pakai alif lam, maka juga harus pakai alif lam. Nanti ketika mausufnya pakai tanwin, ini juga pakai tanwin. Nah, kemudian kalau dia mudzakkar, ini juga mudzakkar. Ini mudzakkar nih, tilmid, siswa bukan siswi. Kalau seandainya siswi, maka ini harus muannats, mujtahidati jadinya. Kalau seandainya ini muannats. Jadi sifat mengikuti mausuf satu dari sisi i'rab. Ini majrur, ini juga majrur. Pakai alif lam, pakai alif lam. Kemudian mudzakkar, ini juga mudzakkar. Nanti kita sebutkan kembali. Nah. Ketentuan i'rab al-mujtahidu sebagai sifat senantiasa mengikuti i'rab mausufnya. Yaitu jika mausufnya marfu, maka sifatnya juga harus marfu. Contoh yang pertama tadi. Ja'at tilmidul mujtahidu. Jika mausufnya mansub, maka sifat pun harus mansub. Demikian juga dalam keadaan majrur. Kemudian ketentuan atau syarat membuat sifat. Nah, naat atau sifat wajib mengikuti mausufnya dalam 4 hal. 4 ini harus terpenuhi dalam sifat. Kalau kita ingin menambah sifat pada objek tertentu. 1 dalam i'rab. I'rab itu maksudnya marfu'nya kah, mansubnya kah, majrurnya kah. Itu i'rab. Jadi ketika mausufnya marfu, maka sifatnya juga marfu. Mausufnya nasab, sifat juga nasab. Mausufnya jar, maka juga sifatnya jar. Contoh yang marfu, ja'a ustadzun. Nah, telah datang ustadz. Perhatikan itu rafa kan mausufnya. Maka sifatnya juga rafa. Ustadzun jadidun. Mansub ustadzan jadidan. Majrur ustadzin jadidin. Mausuf rafa, sifat juga rafa. Mausuf nasab, sifat juga nasab. Kemudian mausufnya majrur, maka sifatnya juga jar. Mengikuti i'rabnya. 2 sifat mengikuti mausuf dalam muzakkar dan muannas. Nah, ketika mausufnya muzakkar, maka juga harus mudzakkar. Mausufnya muannas, maka sifatnya juga muannas. Contoh, ja'a rajulun shalihun. Telah datang laki-laki yang soleh. Nah, rajul laki-laki, maka sifatnya juga mudzakkar. Kemudian kalau perempuan solehah, nah maka harus dirubah. Ja'at imra'atun shalihatun. Mausufnya imra'ah,
maka sifatnya juga mu'annas. Seorang perempuan, ya, mu'annas dia, maka sifatnya juga harus di-mu'annaskan. Kemudian yang ketiga, sifatnya mengikuti mausuf dalam hal ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah yang kalau pakai alif lam, nama orang, ya itu ma'rifah yang sudah ditentukan isimnya. Kemudian nakirah pakai tanwin, umum. Nah, contoh fil haditsis sahih. Al hadis di sini pakai alif lam. Maka sifatnya juga pakai alif lam. Ma'rifah kan, isim yang pakai alif lam itu ma'rifah. Kemudian fi haditsin sahihin. Hadisnya nakirah pakai tanwin, maka sifatnya juga pakai tanwin. Yang terakhir, sifatnya mengikuti mausuf dalam mufradnya kah, musanna kah, atau jamaknya. Kalau mausufnya mufrad, sifatnya mufrad. Kemudian mausufnya musanna, sifatnya juga musanna. Contoh, ja'a rajulun muslimun, telah datang seorang laki-laki yang muslim. Kita ganti ke musanna yang dua, sifat mausufnya dua orang. Maka bawahnya ja'a rajulani muslimani, telah datang dua laki-laki yang muslim. Kemudian laki-lakinya banyak, maka sifatnya juga banyak. Ja'a rijalun muslimuna, rijal jamak taksir, muslimun juga jamak. Kemudian yang muannas, ja'at imra'atun muslimatun, dia mufrad, maka muslimatun juga mufrad. Ja'at imra'atani muslimatani, ja'at nisa'un muslimatun. Nah, nisa'un itu jamak ya. Telah datang para perempuan yang muslim. Nah, mufrad juga, jamak juga jamak. Kemudian ini murajaah sebenarnya. Kemudian pembagian naat. Naat ada dua. Pertama naat hakiki, yang kedua naat sababi. Yang pertama adalah naat hakiki, yang kedua adalah naat sababi. Apa naat hakiki? Nah, perhatikan. Naat yang menjadi sifat dari isim yang disebut sebelumnya secara langsung. Ada mausuf langsung sifat. Ada mausuf langsung sifatnya. Mausuf itu pemilik sifatnya langsung. Perhatikan, ja'a rajulun, telah datang laki-laki. Langsung sifatnya disebut. Apa sifat laki-laki ini? Jamil, ganteng. Kemudian ja'at imra'atun jamilatun, telah datang seorang perempuan. Langsung sifatnya. Apa sifatnya? Cantik. Nah, ada yang nanti ada mausuf, namun bukan dia pemilik sifat, tapi isim setelahnya. Itu namanya naat sababi. Perhatikan. Naat yang disebut setelahnya, atau naat atau sifat yang disebut setelah mausufnya. Naat yang disebut setelahnya, setelah sifat yang disebut setelahnya sifat. Bentar. Perhatikan contohnya. Jadi naat yang disebutkan untuk isim setelahnya. Naat yang disebutkan, namun pemilik sifat ini, pemilik naat ini adalah isim setelahnya. Nah, perhatikan. Kalau ini kan langsung nih. Ini sifat, ini mausufnya langsung sifatnya. Berarti sifatnya terletak setelah mausuf. Tapi kalau naat sababi, sifatnya ini untuk isim setelahnya. Nah, sifatnya untuk isim setelahnya. Perhatikan, apa contoh di buku? Ja'a rajulun jamilatun zaujatuhu. Nah, ja'a rajulun jamilatun. Padahal ini mudzakkar loh, tapi setelahnya muannas. Ja'a rajulun jamilatun zaujatuhu. Pemilik sifatnya bukan laki-laki. Telah datang seorang laki-laki yang cantik istrinya. Nah, zaujatuhu. Jadi sifat ini bukan ke sebelumnya, tapi kepada setelahnya. Telah datang laki-laki yang cantik istrinya, yang indah
istrinya, bukan dia. Maka sifat ini untuk siapa? Bukan kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya namanya naat hakiki. Kalau sababi, naat ini untuk isim setelahnya. Untuk isim setelahnya. Contoh di Al-Quran, apa tuh yang? Qaryatil zalimi ahluha. Apa sih? Qaryatil zalimi ahluha. Apa itu ya? Lupa anak. Itu majrur. Qaryatil zalimi ahluha. Al-qaryah til zalimi ahluha. Misalnya 75 ya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Nah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari min. Rabbana akhrijna minal qaryati. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung yang zalim. Yang zalim bukan kampungnya tapi ahluha, penduduknya. Nah, sama. Rabbana akhrijna min hadhil ya. Min hadhil qaryati adz-zalimi ahluha. Nah, ini sama. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kampung yang zalim. Penduduknya. Yang zalim siapa? Penduduknya, bukan kampungnya yang zalim, tapi penduduknya. Maka ini sifat. Sifat tapi bukan ke kalimat sebelumnya, tapi untuk kalimat setelahnya. Maka dinamakan dengan naat apa? Sababi. Nah, perhatikan. Naat sababi itu tidak mengikuti ini. Ini kan mu'annas nih. Kan seharusnya mu'annas. Tapi muzakkar. Karena yang dia diikuti adalah kalimat setelahnya muzakkar. Ahlu muzakkar, maka ini juga muzakkar. Sama dengan ini tadi. Telah datang laki-laki yang indah, yang indah lah, yang bungas, yang tampan istrinya. Telah datang laki-laki yang indah. Ini kan muzakkar, tapi ini mu'annas. Karena dia mu'annas kepada sifat kepada isim setelahnya. Ini kan mu'annas nih. Maka ini harus mu'annas. Berbeda dengan hakiki. Kalau hakiki, maka ini muzakkar harus mengikuti ini mausufnya. Maksudnya muzakkar, ini muzakkar. Jadi sifat atau naat hakiki dia mengikuti muzakkarnya kalimat mausuf. Namun untuk ini dia mengikuti kalimat setelahnya. Karena ini mu'annas, maka ini mu'annas. Itu namanya naat sababi. Contoh yang kedua, ja'at imra'atun, ini sebaliknya. Ja'at imra'atun jamilun zaujaha. Telah datang perempuan yang tampan suaminya. Nah, perhatikan imra'atun mu'annas. Tapi sifatnya jamilun muzakkar. Kenapa? Karena mengikuti isim setelahnya. Kan yang punya sifat siapa? Suaminya, bukan dia, bukan istrinya. Nah, kemudian langsung latihan. Subhanallah, langsung latihan. Ini sudah belum nih? Sudah kah? Latihan 2 sudah belum? Oh, sudah kah? Nah, coba bikinkan naat ya. Naat hakiki aja dulu. Langsung gin, tulislah. Telah datang 2 anak perempuan yang cantik. Telah datang 2 anak perempuan yang cantik. Telah datang 2 anak perempuan yang cantik. Kemudian nomor 3, telah datang beberapa anak. Telah datang beberapa anak yang bersungguh-sungguh. Telah datang beberapa anak yang bersungguh-sungguh. Anak nih, anak laki-laki. Kemudian yang ketiga,
telah datang beberapa istri yang cantik. Tiga, minimal 3 itu. Telah datang beberapa istri yang cantik. Nah, ayo. Langsung ke papan tulis kah? David nomor 1, Tri nomor 2, Isyad nomor 3. Ayo Sat, antum gak Sat? Ja'at ya. Karena mu'annas kan menjadi ja'at ya. Terus ja'at An-nisa'u istri. Zaujatun jamaknya zaujatun. Zaujatun jamilatun. Ya. Ja'at zaujatun jamilatun. Nomor 3. Fi'ilnya harus dimuannaskan dengan tak marbutah. Dengan tak ta'nis, tak muannas yang sukun. Ja'at zaujatun jamilatun. Nah, perhatikan. Jamilatun. Nah, ini jamak muannas, maka harus jamak muannas. Ini pakai tanwin, maka juga pakai tanwin. Ya, maka disesuaikan ya. Kemudian ini rofa, maka ini juga rofa. Nah, semuanya rofa ya. Nomor 2, Tri, ayo Tri. Telah datang anak laki-laki itu. Ya. Anak laki-laki, jangan pakai ja'at. Itu mudzakkar. Pakai tanwin. Nah. Auladun. Nah, coba antum. Itu beberapa anak ya, anaknya banyak. Ya. Ja'a auladun mujtahidun. Nah, ya. Ini bujur apa salah nih? Fit. Telah datang beberapa anak yang bersungguh-sungguh. Ayo, benar apa salah, Sat? Salah, apa yang salah? Nah, aulad itu jamak, Tri. Nah, coba antum ganti. Sifatnya juga harus jamak. Aulad itu jamak dari waladun. Waladun seorang anak laki-laki. Auladun beberapa anak laki-laki. Maka sifatnya harus dijadikan jamak mudzakkar salim. Nah, ya. Ja'a auladun mujtahidun. Ini huruf apa nih? Dicabang. Auladun pakai hamzah. Nah, ja'a auladun mujtahiduna ya. Ini jamak, ini juga harus jamak ya. Ini kan jamak laki-laki nih. Jamak untuk laki-laki. Dia memang jamak taksir kan. Waladun auladun. Namun mujtahidunnya dijadikan jamak mudzakkar salim. Nomor 1 Fit, gampang. Coba untuk jawab dulu. Anak perempuan. Itu kan nomor 1 apa tadi? Anak perempuan lo. Bintun seorang anak perempuan. 2 kan? Nomor 1 tadi apa nomor 1? 2. Telah datang 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan yang apa tadi? Yang cantik. Nah. Itu dimuannaskan ja'at, kan perempuan. Ayo. Dirubah kepada isim musanna. Bintun menjadi Nah, bagus. Ja'at bintani. Nah. Harus sama i'rabnya, rofa juga. Muannats juga, musanna juga. Ja'at bintani, sudah bujur tuh. Ja'at bintani Nah, bagus. Ja'at bintani jamilatani. Jamilatun kan 1. Jamilatani 2. Ya. Kemudian tabi yang ketiga, pengikut i'rab yang kedua afwan, namanya ataf. Ini sampai sini kalau kita atafilah.
Nah, atof. Pertama dah. Atof adalah isim yang mengikuti isim lainnya dengan perantara huruf atof. Nah, atof ini mengikuti isim sebelumnya, tapi di tengah-tengahnya ada huruf atofnya. Wajib ada huruf atof. Nah, contoh sederhananya, Ja'a Khalidun wa Salimun. Nah, telah datang si Khalid. Khalidun. Wa dan. Nah, ini huruf atof nih. Wa ini dan ini huruf atof. Siapa yang datang? Salim. Nah, Salim ini salimunkah, salimankah, saliminkah? Karena dia pengikut i'rab, mengikuti sebelumnya ini rofa, maka salimnya juga rofa. Nah, salimun. Contoh lagi yang mansub. Ini kan marfu. Saya memukul. Nah, seekor anjing, kalban. Dan dan apa misalnya, cicak, wazagon. Nah, ini kan yang dia ikuti kalban. Saya memukul anjing dan cicak. Ini nasab, maka atopnya juga nasab. Wazagon. Nah, kenapa? Jadi yang mana atof ini? Pengikut isim, dia mengikuti kalimat kalban, namun harus ada apa? Perantara hurufnya, huruf a atau. Hurufnya banyak, salah satunya adalah waw. Contoh, Ja Khalidun wa Salimun, Salim menjadi atof, wawnya huruf a atof. Ra'aitu Khalidan wa Saliman, nah, marartu bi Khalidin wa Salimin. Allahu wa Rasuluhu, nah, Allahunya rofa, Rasulunya juga rofa, karena menjadi atof. Innallaha wa rasulah, innallaha wa malaikata, taknya nasab. Innallaha wa malaikatahu. Nah, taknya nasab karena mengikuti kalimat Allah yang nasab. Kemudian lillahi wa rasulihi. Nah, hi-nya kasrah, ada huruf atof, maka atofnya li-nya juga kasrah. Perhatikan. Lafaz salim dibaca marfu karena mengikuti lafaz Khalidun. Yang marfu dengan perantara huruf a atof. Demikian juga lafaz saliman dan salimin. Adapun huruf atof di sini disebutkan ada 9. Yang pertama adalah waw. Huruf waw artinya apa? Dan. Nah, tadi sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Nah, innallaha wa malaikatahu. Taknya nasab fathah. Kenapa? Karena dia atof mengikuti kalimat Allah. Yang kedua am ataukah. Contoh, kamu pilih mana? Contoh, misalnya kamu pilih mana? Baju ataukah celana? Madza takhtar? Libasan am sirwalan? Itu salah, itu au ya. Itu au. Jadi di sini ada nggak contohnya? Anda lupa. Jadi am ini dia biasanya pertanyaan. Contoh misalnya seperti ini. Apa kamu paham atau tidak? Hal fahimta amla. Menggunakan am, bukan au yang atau, bukan ataukah tidak. Di sini ada nggak ya contohnya? Ini cuma wow contohnya. Anda lupa contohnya. Cuma wow di sini. Am kuntum bukan. Au. Bisa sih sebenarnya. Contoh misalnya kita ke toko. Ya. Kamu beli ini ataukah ini? Nah, apakah kamu beli mobil ataukah sepeda motor? Aina tashtari sayyaratan am darrajatan. Nah, atau yang mudah saja.
Aina satashtari, apa yang kamu beli? Apa yang kamu akan beli? Atau ma, bukan aina ya, ma. Ma za satashtari, sa. Kebanyakan giginya. Satashtari, satash. Apa yang kamu beli? Apa yang kamu akan beli? Satashtari. Kemudian pilihannya kitaban, am, nah, kitab kah, am ataukah qalaman. Kitab ataukah pulpen. Nah, perhatikan dia mengikuti mana? Ini kan atof, mengikuti kitaban. Ini mansub, maka qalaman juga mansub. Kemudian contohnya apa lagi? Hurufnya lakin, tetapi. Misalnya saya tidak ingin pisang, tapi apa? Saya tidak ingin pisang, tapi kurma misalnya. Nah, tetapi kurma. La uridu, saya tidak ingin. La uridu mauzan. Nah, saya tidak ingin pisang. Lakin, tapi, nah, apa tadi? Kurma kering, tamron. Nah, la uridu mauzan, lakin tamron. Panjang laknya. La uridu mauzan, lakin tamron. Saya tidak ingin pisang, tapi kurma. Ini huruf ataf, ini yang dia ikuti sebelum huruf ataf. Kemudian ini nasab, maka juga nasab atofnya. Nah, itu contoh apa tadi? Lakin. Fa artinya maka atau lalu ya. Contoh, dakhala Muhammadun, telah masuk Muhammad, lalu Zaid. Nah, dakhala Muhammadun fa Zaidun. Nah, telah masuk Muhammad, lalu Zaid. Masuknya memang tidak bersamaan, tapi ketika masuk Muhammad, berikutnya langsung Zaid. Tidak ada jeda yang lama. Masuk Muhammad, lalu Zaid. Kemudian, au ataukah. Apa contohnya? Au atau. Atau. Kayak. Sekira kelihatan nasabnya, rofaknya. Ikhtari, au. Atau air putih. Bisa sih. Atau au pohon, au syajaratin, atau pohon. Apa ungkapan yang mudah? Anda mencari yang mudah itulah, sekira mudah. Atau apa sebelumnya? Saya ingin nukar beli kah atau kayak apakah? Atau celana? Ini atau ini ada perbedaan antara au dengan am. Kalau am itu dia untuk mencari kejelasan. Contoh kayak tadi, mana tadi? Nah itu nah. Mana yang kamu beli? Mana yang kamu akan beli? Buku ataukah pulpen? Itu mencari kejelasan. Kalau au itu ditakhir, fungsinya takhir untuk memilih. Misalnya saya ya disuruh pilih, ikhtar susu atau madu misalnya. Ikhtar bainal labani au ikhtar bainal labani awil asali. Nah, bisa. Pilihlah antara apa tadi? Susu atau madu. Nah, ya ini bagus. Ikhtar. Pilihlah.
ikhtar antara bainal labani, antara laban susu, atau ini pilihan. Karena bertemu dengan dua sukun maka menjadi kasrah. Awil asali, bukan al asali tapi awil asali. Karena bertemu dengan asalnya seperti ini. Nah, sama-sama ada sukun kan, tidak bisa dibaca, maka dikasrahkan. Nah, ini bagus nih contohnya. Pilihlah antara susu atau madu. Perhatikan sebelum huruf atof kasrah, maka atofnya juga kasrah. Kemudian contoh berikutnya la tidak. Apa ya contohnya? Beda, itu la-nya berfungsi seperti amal inna, maka haknya nasab, la ilaha. Ini huruf atof. Saya tidak melihat Zaid, tidak juga Amar. Ma ra'aitu Zaidan la Muhammadan. Tidak juga wala Muhammadan. Ya, enggak bisa ya. Anda lupa contohnya ini. Di Mukhtarat itu ada la yang kita skip, kita skip dulu contoh dari la. Kemudian summa. Nah, summa ini seperti ini. Dakhala Muhammadun summa Zaidun. Dakhala Muhammadun summa Zaidun. Telah masuk Muhammad kemudian Zaid. Nah, itu ada jeda masuknya. Muhammad dulu, setengah jam kemudian baru Zaid. Karena ada jeda maka menggunakan summa. Kalau tidak ada jeda, artinya dekat, masuk Muhammad, langsung setelahnya Zaid, maka menggunakan fa. Ya. Namun ketika jedanya lama, setengah jam, 1 jam, maka menggunakan summa. Dakhala Muhammadun summa Zaidun. Kemudian hatta, sehingga. Contohnya apa? Sehingga atau sampai. Sampai. Hatta, sampai. Misalnya, lari pasukan sampai panglima. Maksudnya panglimanya juga lari. Contoh, harabal jaishu hatta, apa panglimanya? Hattal qaidu. Nah, sampai panglima. Maksudnya lari juga panglimanya. Kabur, misalnya perang. Haraba itu kabur. Harabal jaishu, nah, lari pasukan atau kabur pasukan. Bukan cuma pasukannya, pemimpin panglimanya juga lari. Maka hattal qaidu. Nah, sampai atau gimana ya yang tepatnya? Kabur pasukan sampai panglima juga kabur. Perhatikan karena jaisunya rofa, ini huruf atof, maka ini juga rofa. Kemudian bal ini maknanya bisa dua, bisa bahkan dan tetapi. Maknanya bisa bahkan tetapi. Ini di sini melainkan ya. Ya, melainkan itu tetapi ya. Maknanya bisa bahkan, bisa juga tapi. Nah, kapan kita terjemahkan dengan bahkan atau melainkan itu tetapi ya. Coba kita contohnya. Melainkan itu tetapi. Dan juga maknanya bisa bahkan. Nah, contoh madu ya, madu asli ya. Madu itu manis bahkan lezat. Bukan, melainkan itu tetapi. Melainkan atau tetapi dan bahkan. Melainkan garis miring tetapi dan maknanya bahkan juga bisa. Contoh yang bahkan al-asalu. Madu itu manis hulwun. Bal bahkan. Nah,
Bahkan apa? Lezat. Ladzidun, ladzidun, ladzidin. Ladzidun, ininya rofa sebelum huruf atof. Maka ini juga rofa. Nah ini maknanya bahkan. Maknanya bahkan. Nah melainkan atau tetapi maknanya kalau seandainya sebelumnya ada huruf nafi. Huruf nafi. Saya tidak ingin madu. Madu yang asli kah yang palsu kah? La. Nah. Saya tidak ingin madu, la uridul asala. Melainkan atau tetapi bal. Apa yang kamu mau selain madu? Tetapi atau melainkan apa? Kopi misalnya. Maka balil qahwata. Yang pahit yang dipilihnya. Maksud ana, ketika konteks ini tidak ada nafi, huruf nafi, maka makna balnya apa? Bahkan. Tapi ketika ada nafi, huruf la, ini kan nafi, tidak. Saya tidak ingin madu. Bal, nah bukan bahkan. Mananya melainkan atau tetapi apa? Kopi. Maksud ana, makna bal ini bisa bahkan atau melainkan. Maknanya melainkan, maknanya bahkan kalau tidak ada nafi di sini, huruf nafi. Ini kan tidak ada nafi nih, maknanya tidak. Nafi maknanya tidak. Ini ada nafinya, maka balnya maknanya apa? Melainkan atau tetapi. Saya tidak ingin madu, melainkan apa? Kopi. Ini nasab, ini juga nasab. Maknanya bisa dua. Perhatian, huruf atof berfungsi bukan saja mengatofkan isim kepada isim, tapi juga berlaku dalam mengatofkan fi'il kepada fi'il. Ini kan isim kepada isim semuanya nih. Ini huruf atof. Ini isim, ini fi'il. Ini isim, ini isim. Bukan cuma isim yang dia atofkan, fi'il pun juga bisa dia atofkan. Kalau fi'ilnya rofa, maka dia juga harus rofa. Contoh, in tu'minu wa tattaqu. Nah, perhatikan. Ini mengatofkan dua fi'il. Kali ini mengatofkan dua isim. Ini isim, ini isim. Kalau fi'il mengatofkan, maka setelahnya fi'il juga, nggak mungkin isim. In tu'minu, asalnya tu'minuna. In ini amil apa? Amil jazam. Semoga masih ingat. Ketika dia memasuki af'alul khamsah, maka nunnya hilang. Asalnya kan tu'minuna. Tu'minuna. Dimasukkan amil jazam, maka nunnya hilang. Nah, wa. Kenapa? Nah, tatakunya nunnya juga hilang. Asalnya tatakuna. Kenapa ini hilang? Karena dia mengikuti ini. Ini majzum, ini juga majzum. Kan ini huruf atof nih. Karena ini majzum, jazam, ada amil jazam, maka ini juga majzum, nunnya hilang. Untuk minu atat taku. Contoh yang kedua. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, wa tuqimas shalah. Nah, jawabannya atofnya ini. Jadi atof itu nggak mesti langsung. Nah, kenapa tuqima itu nasab mansub? Karena mengikuti tasyhada. Ingat, atof itu isim kepada isim, fi'il kepada fi'il. Kalau antum mencari atof, maka kan ini atofnya fi'il. Pasti yang dia ikuti juga fi'il. Paham nggak, Sat? Perhatikan. Al-Islamu an tashhada. Kenapa dia nasab tashhada? Karena ingatlah. Kenapa ada tashhadu? Ada an amil nasab. Otomatis wa tuqima. Nah, dia nasab. Dia kenapa fathah nasab tuqima? Karena atop kepada tashhada. Kemudian wa tu'tiya nasab juga. Wa tasuma, wa tahujjah semuanya nasab. Kenapa? Karena dia mengikuti tashhada. Jadi intinya atof itu bisa
menghubungkan dua isim, contoh ini papan tulis ini semuanya isim nih, atau dia juga bisa mengikuti dua fi'il, menggabungkan dua fi'il. Maka kalau fi'il sebelumnya rofa, atofnya juga rofa. Nasab, atofnya juga nasab. Nah, kita baca. Karena ada waw yang bukan huruf atof. Contoh waw hal, ada waw ma'iyah. Kemarin sudah itu waw ma'iyah itu. Ada waw qasam, sumpah, demi Allah, apa bahasa Arabnya demi Allah? Wallahi. Itu demi bukan dan. Demi bukan dan. Kemudian kita baca halaman 178. Berapa dah? Ya. Kerasa sekali. Lafaz intu minu adalah majzum karena didahului huruf jazam. Kan asalnya untuk minuna. Karena dimasuki amil jazam nunnya hilang. Karena jenis mudhari'nya af'alul khamsah. Sedangkan lafaz wa tattaqu menjadi majzum juga. Kenapa? Karena ataf kepada fi'il majzum sebelumnya dengan huruf ataf yaitu minu. Demikian pula lafaz tu'tiya, tuqima dan seterusnya adalah mansub. Kenapa? Karena ataf kepada yang mansub yaitu ada. Latihan. Sesungguhnya Hasan dan saudaranya keduanya lulus. Sesungguhnya inna ya. Apa bahasa Arabnya? Inhas pakai tanwin inna hasanan wa aku. Saudaranya harus mansub wa akhahu. Itu asma khamsah dinasabkan dengan alif. Kalau Hasan isim mufrad dinasabkan dengan fathah. Inna Hasan kan Hasanun nama orang. Ketika nasab Hasanun. Ini kemasukan inna menjadi mansub. Inna Hasanan dan saudaranya. Nah, karena ada huruf ataf ini mansub, maka saudaranya juga mansub. Dan saudaranya adalah asma khamsah. Maka dinasabkan dengan fathah. Yang penting sama-sama nasab. Kalau ini dinasabkan dengan fathah, maka saudaranya dinasabkan dengan alif. Nah, kalau inna hasanan wa akhahu dan saudaranya najihani keduanya lulus. Keduanya lulus. Ini mana atafnya akhaw ini apa? Kenapa dia dinasabkan nasab? Karena Hasan juga nasab. Namun bedanya ini si mufrad Hasan dinasabkan dengan tanwin. Ini asma khamsah dinasabkan dengan alif. Masih ingat tanda-tanda nasab. Saya melihat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ayo. Siapa yang bisa? Silakan coba Tri. Saya melihat itu bahasa Arabnya apa? Itu bagus. Seorang anak laki-laki. Itu bintun. Itu anak perempuan. Wa bintan. Bukan. Anak laki-laki. Ra'aitu waladun wa. Bukan waladun, maf'ul bih mansub. Ra'aitu waladan. Wa bintan. Wa bintan. Waladannya mansub, bin dua anak perempuannya harus mansub. Isim musanna dinasabkan dengan apa? Kalau bintani kan itu rofa. Itu rofa bintani. Sedangkan ulang dari awal. Ra'aitu waladan wa bintaini. Iya. Ra'aitu waladan, saya melihat seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan. Wa bintaini. Kan waladan nasab, maka dua anaknya nasab dinasabkan dengan ya. Ra'aitu waladan wa bintaini. Hadiah ini untuk Ali dan Ahmad. Hadil hadiyatu li Aliyin wa Ahmada. Bisa jelaskan kenapa Ahmada? Hadil hadiyatu, hadiah ini untuk hadiyatu.
hadiyatu. Untuk siapa? Li aliin. Untuk Ali. Dan siapa tadi? Dan Ahmad. Wa'ah. Nah, Ahmad. Ini majrur nih. Wa'ah. Ahmadin salah. Ismul ladzi lan sorif dijarkan dengan fathah. Ismul ladzi lan sorif dijarkan dengan fathah. Hadiyatu li aliyin wa Ahmad. Ini kan dijarkan dengan kasrah karena Ali isim mufrad. Kalau Ahmad dijarkan dengan fathah karena dia ismul ladzi lan sorif. Contoh dari Aisyah, an Aisyata. Nah, sama itu, an kan huruf jar, bukan Aisyati tapi an Aisyata. Ini sama dijarkan dengan fathah. 4. Sesungguhnya orang-orang beriman dan perempuan mukminat dalam surga. Innal mu'minina wal mu'minati ya. Innal mu'minina wal mu'minati yadkhulunal jannata. Jadi innal mu'minina wal muslimati ya. Innal mu'minina wal muslimati. Nomor 5, sesungguhnya orang-orang kafir dan perempuan-perempuan yang kafir dalam neraka. Ayo, ada yang bisa jawab? Innal kafirina wal kafirati finnari. Innal kafirina wal kafirati finnari. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim. Inna itu huruf nasab ya. Maka jamak muzakkar salim dinasabkan dengan ya. Inna kafirina. Ini kan jamak muzakkar salim dinasabkan dengan ya. Inna huruf nasab. Wal kafirati. Ini jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Ini nasab, maka setelah huruf ataf juga nasab. Innal kafirina wal kafirat finnar. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya panjang, bahasa Arabnya pendek tadi. Innal kafirina wal kafirati. Yang nomor 4 tadi pakai alif lam juga loh. Ya, pakai alif lam. Innal mu'minina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innal mu'minina wal mu'minati. Nah, ini dinasabkan dengan dia. Kalau ini dinasabkan dengan kasrah. Ini kan jamak muzakkar salim dinasabkan dengan ya. Ini jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Tabel halaman berapa? 3. Ya, kita cukupkan sampai taukid. Insyaallah berikutnya kita bahas taukid. Nah, ini taukid badal ya sudah habis. Tinggal evaluasi. Terus lagi. Ya, ada pertanyaan seputar naat dan ataf. Tinggal 2 lagi. Insyaallah kita habiskan nih bulan puasa. Kalau di sini tadi lalu atau maka. Contoh dakhala Muhammadun fa Zaidun. Telah masuk Muhammad lalu Zaid. Kita cukupkan nahu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.